Ya pemirsa, masih di Lifestyle dengan topiknya adalah pornografi online. Sudah ada Mas Doni BU ini dari ICT Watch. Mas, ini kan kita sudah tahu tadi di segmen pertama ini adalah berkaitan dengan bagaimana memproteksi di PC. Tapi kalau sekarang di smartphone, yang handphone yang bisa koneksi ke internet. Nah, apa yang dilakukan? Ya, jadi kalau mau panjangnya, kebetulan saya barusan upload artikel. Oh, ada khusus untuk acara ini. Oh, spesial ya. Jadi kita bisa dibaca di internetsehat.org. Internetsehat.org. Ya. Itu ada beberapa, kita tulis ada 3 diskusi sama 5 aplikasi. Kita disarikan gitu aja lah. Ya, okay. Mumpung ketemu. Paling simpel adalah, yang paling penting adalah orang tua ini pada saat membeli handphone ke anak, kebutuhannya apa sih si anak? Oh. Apa iya mau sampai harus browsing segala macam. Tadi saya ditanya, kebetulan sebelum kesini ada radio nanya, pemirsa kemudian pendengarnya bilang, "Mah, berarti tuh gimana dengan BlackBerry? Itu kan anak umur 4 tahun aja udah bisa buka pornografi. Kok Anda nggak setuju dengan..." Saya bilang bukan nggak setuju. Kalau sampai anak umur 4 tahun pakai BlackBerry dan kemudian dia buka pornografi, itu salah orang tuanya. Gitu ya? Iya dong. Jadi kebutuhannya apa? Tanggung jawabnya didiskusikan disesuaikan, bareng. Ya? Betul. Kemudian resikonya didiskusikan bareng. Baru ini kan uang dari si orang tua. Bulanannya juga dari orang tua. Dia harus bijak berarti memberikan kepada anaknya. Yang paling penting orang tuanya dulu. Pada saat memberikan alat ke anaknya, dia juga harus tahu apa yang diberikan. Oke, berarti istilahnya kita harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Pertama, terus kemudian juga perlu kayak semacam tetap ada kayak kita cek terus nggak setiap hari. Nah, jadi pertama kan apa yang dibutuhkan apa. Kemudian diskusi soal tanggung jawab. Tanggung jawabnya si anak, kalau ada apa-apa lapor ya. Orang tua juga tanggung jawabnya adalah harus terus peka terhadap perubahan. Berarti sisi sosialnya harus lebih berperan. Betul, itu. Kalau dari sisi teknis, misalnya teknologi, apa yang bisa kita lakukan? Ada software. Jadi di artikel itu juga saya tulis. Ada software sebenarnya. Recommended software. Ada recommended software. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Apa aja tuh? Misalnya Net Nanny. Net Nanny ya. Buat mobile ada. Internet Nanny. Nanny ini kayak ini ya, apa namanya, kayak babysitter. Betul. Pengawas anak ya. Dan nggak usah khawatir, semua handset ada. Ada semua ada buat BlackBerry, buat iPhone, buat Symbian, buat Android. Kalau mau nggak repot juga ada namanya UC browser. UC nulisnya gimana? UC ya. UC browser itu saya tulis juga. UC browser itu yang versi bahasa Indonesia sudah ada. Oh, udah ada. Oke, baik. Dan itu connect ke Nawala. Baik, kita sudah ada penelpon, ada Pak Nugroho di Solo. Selamat siang Pak Nugroho, silakan pertanyaannya. Selamat siang, Pak. Ya, agak lebih keras lagi Pak, silakan pertanyaannya. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang Pak, silakan. Selamat siang, Pak. Saya cuma mau tanya, ini apa namanya? Itu software yang spesifik seperti yang untuk blokir konten porno itu. Kalau yang di komputer kan sudah ada kayak servernya yang diblokir di Nawala. Kalau yang di handphone itu apa kita juga perlu software khusus? Jadi maksudnya seperti ini, software yang di komputer untuk blocking itu apa bisa untuk blocking yang di ponsel juga? Ya, baik. Kita sudah menangkap maksudnya Pak Nugroho, terima kasih. Itu berkaitan dengan yang tadi mungkin mungkin boleh diulang lagi sedikit. Iya, jadi kalau software yang ada di desktop atau komputer itu satu hal. Tapi yang di sini kita harus install terpisah. Beda dengan software yang ada di PC ya? Beda. Oke, baik. Beda. Boleh dijelasin lagi? Jadi memang softwarenya itu banyak pilihannya, seperti tadi ada yang buat UC browser itu. UC browser ya. Kita tinggal install di komputer di handset kita. Betul. Kemudian itu browser itu karena berbahasa Indonesia dia bisa disetting proxy-nya tadi. Oh, yang proxy tadi ya. Baik. Diarahkan ke Nawala. Oh, pointing ke Nawala. Iya, jadi itu bagusnya dia by default bisa tinggal di pointing ke Nawala. Jadi pada saat si anak muka yang porno.com misalnya, itu yang akan ngecek Nawalanya, bukan handsetnya, bukan operatornya. Oke, kalau kita sudah menginstall software tersebut, apakah sebagai orang tua kita harus tetap ngecek misalnya minimal berapa, seminggu sekali atau 2-3 hari atau? Menurut saya kalau orang tuanya memang merasa masih bertanggung jawab sebagai orang tua, ya, karena dia kan biaya anaknya, uangnya segala macam, dia harus tahu dong uangnya digunakan untuk apa.